وأحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما الطير ناح وغرته Ya Allahumma salli wa sallim berikan terus kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam yang sangat istimewa saya sampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini, baik kaum bapak juga kaum ibu, pemuda pemudi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang sempit Allah lapangkan hatinya. Yang usaha Allah lancarkan usahanya. Yang rumah tangga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Diberi keturunan yang soleh dan solehah, dan yang terpenting kelak kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua masuk ke dalam surga-Nya Allah dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji syukur kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini tempat menjadi tempat turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah, menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah. Oleh karena itu alangkah ruginya kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum saya lanjut, saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Malam hari ini senang apa tidak? Kurang kompak, senang apa tidak? Gembira apa tidak? Bersyukur apa tidak? Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama kita maklumi bahwasanya pada malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama dan paling utama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan tujuan tersebut yang baik kepada Allah, kita berharap agar tidaklah selesai acara ini melainkan Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita semua berkumpul dalam rangka untuk memperingati hari di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara, berkaitan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, bahwasanya telah sama kita tahu sebagaimana Allah informasikan di dalam Al-Quran pada surat Al-Isra. Allah katakan, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Saudara, Allah memberikan informasinya kepada kita semua bahwa Allah mengatakan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya, yaitu siapa? Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah saudara, ini merupakan yaitu sebagai akidah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa banyak di luar sana orang-orang mereka mengatakan, kelompok yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj hanya ruhnya saja. Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj cuma lewat mimpi. Tetapi kita yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk mempercayai bahwa Nabi Muhammad, beliau Isra dan Mi'raj meliputi jasad dan juga ruhnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu jasadnya atau ruhnya? Jasadnya atau ruhnya? Nabi Isra Mi'raj jasad dan juga ruhnya. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekali lagi, semua percaya dengan Isra dan Mi'raj Nabi? Percaya dengan Isra dan Mi'raj Nabi? Yakin dengan Isra dan Mi'raj Nabi? Beriman dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah saudara, saya tidak ingin panjang lebar. Saya tidak ingin bercerita bagaimana kronologis Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Bahwa sudah banyak kita tahu lewat lisan para ulama, lisan para habaib, lisan para kiai, lisan para ajengan, bahwa bagaimana kronologis Nabi Muhammad berangkat Isra dan Mi'raj. Akan tetapi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa ada kejadian yang luar biasa, kejadian yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan pendidikan, yang mana terjadi ketika Nabi Muhammad selesai daripada Isra dan Mi'rajnya. Saya mau tanya, mau tahu kisah ini? Mau tahu kisah ini? Kalau sudah tahu, siap ambil ilmunya, siap ambil pelajarannya, siap ambil hikmahnya, insya Allah. Nah baiklah saudara, saya ingin minta semuanya fokus, kita ngaji. Siap khusyuk? Siap khusyuk? Siap tenang? Siap ngaji? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah saudara, ketika Nabi selesai Isra dan Mi'raj, pada keesokan harinya di pagi hari, Nabi Muhammad berangkat ke sebuah lapangan di kota Mekah, dan Nabi kumpulkan para sahabat ketika itu saudara. Nabi kumpulkan umat Islam. Ketika mereka sudah kumpul, sahabat kumpul, umat Islam kumpul, kemudian di situ juga bukan hanya Islam saja yang kumpul, termasuk orang kafir Quraisy yang bernama Abu
janda, Abu Jahal. Abu janda, Abu Jahal. Abu janda mungkin salah satu keturunan Abu Jahal, saudara. Betul, betul. Nah, saudara, ketika itu kumpul di saat itu orang kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal ikut kumpul saat itu. Ketika Nabi lihat umat Islam sudah kumpul, lalu Nabi semalam, saudara, Nabi katakan, wahai umat Islam, ketahuilah, sesungguhnya tadi malam aku telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam aku telah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, naik ke langit pertama, kedua, ketujuh, sampai ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Nabi baru menyampaikan sedemikian rupa, tiba-tiba di belakang ada yang protes. Siapa yang protes? Yang protes tidak lain, tidak bukan adalah Abu Jahal, saudara. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal memanfaatkan momen, saudara. Karena bagi Abu Jahal ini cerita tidak masuk akal, ini cerita nyeleneh, ini cerita tidak masuk logika. Akhirnya Abu Jahal memanfaatkan momentum untuk mempropaganda umat Islam, saudara. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal katakan, wahai penduduk Mekah, ketahuilah oleh kalian, dari Mekah ke Palestina menunggangi unta saja tanpa istirahat pulang pergi butuh waktu 1 bulan. Sedangkan Muhammad katakan tadi malam dia berangkat ke Palestina, pagi ini sudah sampai di Mekah. Penduduk Mekah, gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu. Otak mana yang bisa menerima cerita daripada Muhammad? Subhanallah. Akhirnya, saudara, banyak ketika itu umat Islam yang mereka masih lemah iman, mereka masih awam, mereka yaitu apa? Mereka terkena daripada propaganda Abu Jahal. Akhirnya banyak di antara mereka yang mereka kembali ke dalam kekafiran, mereka murtad, kembali keluar dari Islam, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang betul, saudara. Allah katakan dalam surat Al-Isra, apa kata Allah? Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Allah katakan, tidaklah aku jadikan penglihatan ini kepada engkau wahai Nabi, kecuali yaitu untuk fitnah kepada umat Islam, kata Allah. Saudara, akhirnya betul ketika mereka orang Islam, mereka yang tidak punya iman totalitas kepada Nabi, mereka saat itu kembali ke murtad, kembali dalam kekafiran, mereka meninggalkan keimanan dan meninggalkan Islam. Inna lillahi. Jadi banyak, saudara, banyak orang Islam saat itu mereka tidak percaya dengan Nabi, dan mereka justru mendustai Nabi Muhammad. Mereka katakan Muhammad gila, Muhammad aneh, ceritanya nggak nyambung, nggak masuk akal. Lalu, saudara, saat itu di samping Nabi Muhammad ada sahabat yang mulia yang bernama Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di samping Nabi Muhammad adalah sahabat Abu Bakar, saudara. Kemudian Abu Bakar pun tidak terlepas daripada propaganda Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal kepada Abu Bakar? Abu Jahal mengatakan begini kepada Abu Bakar. Dia nanya sama Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakrin, antusaddiqu kadzba Muhammadin. Abu Bakar, Abu Bakar, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Abu Bakar, apa kau percaya dengan dustanya Muhammad? Abu Bakar, apa kau percaya dengan bohongnya Muhammad? Lalu, saudara, tiba-tiba saat itu keadaan hening luar biasa. Kemudian Abu Bakar menjawab pertanyaan Abu Jahal dengan jawaban yang ringkas, jelas, singkat, tapi padat, saudara. Perhatikan apa yang dijawab oleh Abu Bakar ketika ditanya oleh Abu Jahal.
Jahal. Begini kata Abu Bakar, ya Aba Jahlin, ya Aba Jahlin, lau qala Muhammadan ab'ada min dhalik wallahi la saddaqtu. Subhanallah, apa kata Abu Bakar? Beliau katakan kepada Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal, lau qala Muhammadan ab'ada min dhalik, Abu Jahal, andaikan Muhammad bercerita yang lebih aneh daripada Isra Mi'raj, bercerita yang lebih menakjubkan daripada Isra dan Mi'raj, bercerita yang lebih heran daripada Isra dan Mi'raj, wallahi la saddaqtu, demi Allah, selama sumbernya dari Nabi, selama sumbernya dari Allah, maka niscaya pasti aku akan membenarkan dan percaya kepada Nabi Muhammad. Takbir, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawaban Abu Bakar kepada Abu Jahal hebat atau tidak? Jawaban Abu Bakar kepada Abu Jahal hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Bagus atau tidak? Saudara, inilah bentuk keimanan totalitas kepada Nabi Muhammad. Inilah bentuk iman tanpa keraguan terhadap Rasulullah, yang mana Abu Bakar tidak mengedepankan akal dibandingkan keimanannya kepada Nabi. Saudara, apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa saudara, Abu Bakar mengajarkan kepada kita bahwa dalam beragama jangan kita dahulukan akal dibandingkan kita dengan iman. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Saudara, karena memang betul ketika kita beragama kemudian mendahulukan akal dibandingkan iman, maka kita akan sesat dan menyesatkan. Saudara, ketika manusia mereka mengedepankan akal logikanya, maka itu adalah sebuah kehancuran, sebuah kesesatan. Sehingga manakala kita dahulukan iman dibandingkan dengan akal kita, maka iman akan menyelamatkan daripada kesesatan akal kita. Saudara, betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi saudara, mari kita lihat bagaimana rusaknya akal kalau tidak dibarengi dengan iman. Mari kita lihat saudara. Saya mau tanya, apa hukumnya air kencing? Kurang kompak, apa hukumnya air kencing? Apa hukumnya air kencing? Yakin? Saya mau tanya lagi, apa hukumnya air mani? Yang bilang najis haram jadah tadi sudah. Betul? Ayo, air mani itu suci apa najis? Suci apa najis? Kalau air kencing? Kalau air mani? Yakin? Percaya? Beriman? Mari kita lihat saudara. Air kencing najis, air mani suci. Allah berikan aturan bahwa orang Islam ketika dia keluar air kencing maka dia tidak wajib mandi. Tapi ketika keluar air mani dia wajib mandi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa Allah berikan begini saudara? Nah, kalau kita mendahulukan akal maka akan sulit dan menyesatkan saudara. Apa kata akal? Si akal akan bilang begini, loh, kalau begitu air kencing yang najis saja tidak wajib mandi, apalagi yang suci, berarti tidak lebih wajib mandi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kata siapa? Kata siapa? Kata akal manusia saudara. Betul apa tidak? Yang najis saja tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Atau sebaliknya saudara, mari kita putar. Kata akal begini, air mani yang suci saja wajib mandi, apalagi yang najis, berarti lebih wajib mandi. Kata siapa? Kata siapa? Jawab yang kompak, kata siapa? Kata akal manusia saudara.
Allah nggak mau tahu. Pokoknya Allah berikan aturan seperti itu. Mau tidak mau, masuk akal tidak masuk akal, mau masuk logika nggak masuk logika, wajib untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kata akal begitu. Mari kita lihat apa kata iman, saudara. Kalau kata iman nggak begitu, iman akan menjabarkan bahwa oh pantesan kenapa Allah wajibkan ketika keluar air mani itu wajib mandi, kemudian air kencing tidak wajib mandi, karena kalau air kencing lebih sering keluar dibandingkan air mani. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Saya mau tanya, kita kencing sehari berapa kali? Bu, Cager, Bu, Damang, Nyangu tuh. Alhamdulillah. Bu, mau? Ayo saya mau tanya, pantesan kenapa Allah wajibkan mandi kepada air mani? Karena air mani lebih jarang keluar dibandingkan air kencing. Saya mau tanya, sehari kita berapa kali kencing? Hah? Berapa kali? Kata dokter normalnya 5-7 kali sudah. Kata dokter 5-7 kali. Betul? Nah, coba kita bayangkan, kalau kita ikutin agama sesuai akal kita, kalau tadi kita punya pikiran begitu, berarti ketika kita keluar air kencing, kita wajib mandi 7 kali kencing, berarti sehari 7 kali mandi. Saya mau tanya, repot apa tidak? Repot apa tidak? Itu buat yang normal bikin repot. Bagaimana yang beser, saudara? Betul? Betul. Bagaimana yang beser? Yang beser bisa 15 kali, 20 kali. Betul? Coba bayangkan, saudara, kalau kita beragama dengan akal-akalan, maka kita akan mengikuti akal yang sesat. Itu 15 kali kencing, 20 kali kencing, berarti sehari kita 20 kali mandi, saudara. Saya mau tanya, 20 kali mandi dalam sehari, repot apa tidak? Repot apa tidak? 20 kali mandi sehari jadi mujair apa ente? Jadi mujair apa ente? Jadi mujair sudah nggak betul. Sedangkan agama Islam bukan agama yang bikin susah, saudara. Islam bukan agama ribet. Islam bukan agama repot. Justru yang bikin repot bukan Islamnya, tapi kita sendiri yang bikin repot, yaitu yang bikin repot agama Islam, saudara. Betul? Betul. Itu kata akal. Oh pantes, kata iman, pantes. Kenapa kalau keluar air mani diwajibkan mandi? Karena kalau keluar air mani jarang. Betul? Betul? Saya mau bicara sama yang sudah menikah, ya. Yang belum menikah nggak jedok gue. Ayo saya mau tanya, keluar air mani sering apa jarang? Sering apa jarang? Jarang, betul? Yang udah nikah paling malam Jumat, ya, malam Jumat, malam Senin, betul? Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Oh sudah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, artinya saudara, dibandingkan kita kencing dan keluar air mani, kalau diwajibkan mandi, lebih repot yang mana, saudara? Lebih repot yang kencing. Kalau keluar air mani, Allah wajibkan mandi, repot apa tidak? Repot apa tidak? Justru kalau nggak diwajibin mandi, itu yang bikin repot. Betul? Betul. Oh saudara, keluar air mani ente nggak kencing, oh kayak orang gitu saudara.
Saya nggak niat jorok, enggak. Tapi ini agama yang harus kita sampaikan. La haya fiddin. Tidak ada malu dalam belajar agama, saudara. Betul. Saya nggak niat jorok, tanpa menghormati kehormatan ini majelis. Ini yang harus kita sampaikan. Biar apa? Biar kita tahu pentingnya iman dibandingkan dengan akal, sudah dengan akal manusia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah saudara, kenapa Allah wajibkan mandi? Salah satu hikmahnya saudara, kalau kita dari pagi keluar, kita kerja di kebun, kerja di pasar, sampai sore pulang ke rumah, badan bau, keringetan, lemah, capek, lesu. Terus biar ngembaliin daripada segar, salah satu caranya dengan mandi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Nah, saudara, saya mau tanya, keluar air mani itu capek apa enggak? Ayo saya mau tanya, keluar air mani capek tidak? Capek tidak? Capek saudara. Betul. Jangan pura-pura dah. Capek apa tidak? Capek saudara. Betul. Kata aki-aki, oh dia cantik bisa kena deh. Ya Allah. Betul apa tidak? Keluar air mani capek. Yang belum kawin aja dosa. Yang belum kawin pura-pura budak aja lah. Ya Allah, capek, betul. Habis capek berkeringat diwajibin mandi sama Allah. Biar apa? Biar kembali segar. Saya mau tanya, aturan Allah hebat apa tidak? Aturan Allah sempurna apa tidak? Saya mau tanya, apa ada yang lebih hebat dari aturan Allah? Apa ada aturan yang lebih sempurna daripada aturan Allah? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas tidak, Bu? Sampai sini jelas tidak, Pak? Alhamdulillah. Jadi itu lihat saudara, pentingnya kita mendahulukan iman dibandingkan dengan akal manusia. Kalau kita mendahulukan akal, maka Islam akan terasa sulit bagi dia. Tapi kalau kita kedepankan iman, justru ingin hadirnya Islam itu untuk mempermudah urusan agama kita, mempermudah hidup kita, dan memberikan kebahagiaan, keselamatan dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Alhamdulillah. Hikmah yang kedua, saudara, perhatikan semuanya. Hikmah yang kedua daripada apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar beriman kepada Nabi tanpa keraguan, beriman kepada Nabi totalitas, masa bodoh, mau masuk akal nggak masuk akal, mau masuk logika nggak masuk logika, selama sumbernya dari Nabi, maka dia wajib untuk mempercayai. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena Abu Bakar tahu kalau Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap suatu ucapan daripada hawa nafsunya, akan tetapi yang keluar daripada mulut beliau itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu. Jadi saudara, mustahil Nabi bohong. Kalau Nabi sudah bercerita, mustahil Nabi bohong. Nabi ngomong dengan wahyu dari Allah. Saya mau tanya, apakah Allah bohong? Kurang kompak, apa Allah bohong? Apa Allah bisa bohong? Allah mustahil bohong. Allah mustahil salah. Allah maha benar, dan Nabi Muhammad pasti benar. Pasti benar. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi Abu Bakar masa bodoh, saudara. Tidak seperti orang yang lain yang imannya masih lemah. Mereka dipropaganda Abu Jahal. Mereka berpikir dengan akal logikanya, saudara. Dianggap agama kalau tidak sesuai dengan akal, maka itu tidak bisa mereka terima. Itu salah, saudara. Tapi kalau menekankan iman yang tanpa batas,
iman yang totalitas, iman tanpa keraguan, maka mereka akan muncul seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar seperti apa yang disampaikan oleh Murabbi Ruhina wa Ajsadina Sayyidul Walid Al-Imamul Akbar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Beliau menyampaikan apa? Bahwa Abu Bakar saat itu sedang mengajarkan kepada kita tentang ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Masa bodoh. Ilmu apa? Orang kompak, ilmu apa? Kalau kata orang balik pulang, betul? Balik pulang ya? Betul? Kalau kata orang Jakarta masa bodoh. Kalau kata orang balik pulang, sabodo, sabodo, sabodo teuing. Betul apa tidak? Jadi yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah ilmu sabodo, 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 sabodo teuing, saudara. Betul apa tidak? Ada yang protes, Beb. Itu ilmu sabodo teuing di mana asalnya? Ada dalilnya apa tidak? Oh, kalau nggak ada dalilnya berarti bid'ah. Kalau bid'ah sesat. Kalau sesat masuk neraka. Berarti Habib dan jamaah orang balik pulang masuk neraka. Saya mau tanya, kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Ayo saya mau tanya, ilmu sabodo teuing ada dalilnya apa tidak? Ada. Mana? So tahu. Ada dalilnya tidak? Ada, saudara. Mau tahu? Mau tahu? Perhatikan, saudara. Dalil ilmu sabodo teuing nih. Allah bilang dalam Al-Quran, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Allah yang bilang walau karihal musyrikun, masa bodoh dengan orang musyrik, saudara. Betul atau tidak? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin Al-Quran, saudara. Yang ngajarin Allah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sabodoh. Sabodoh teuing, saudara, sama orang kafir. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi ada ilmu namanya ilmu sabodoh. Dalilnya ada tidak? Berarti kalau begitu bid'ah apa tidak? Bid'ah, saudara. Yang dilakukan oleh Abu Bakar, di sampingnya ada Nabi, dalilnya ada dalam Al-Quran. Bid'ah apa bukan? Bid'ah apa bukan? Bukan, goblok. Makanya ngaji ini ulah HP wae. Innalillahi. Yang melakukan Abu Bakar, di sampingnya ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memperbolehkan, Al-Quran memberikan dalil. Bid'ah apa tidak? Bid'ah apa tidak? Tidak bid'ah, saudara. Berarti ilmu sabodo teuing ada dalil dan tidak bid'ah. Kalau begitu siap amalkan? Siap amalkan sabodo teuing? Siap amalkan sabodo teuing? Masih bingung nggak sama sabodo teuing? Masih bingung nggak? Nah, kalau masih bingung saya kasih contoh, saudara. Apa maksudnya sabodo teuing? Saya mau kasih contoh. Siap kasih contoh? Mau dengar? Contoh yang pertama, sudah. Perhatikan baik-baik. Ini maksudnya ilmu sabodo teuing. Saya mau tanya, apa hukumnya menutup aurat? Orang kompak, apa hukumnya menutup aurat? Kemudian saya mau tanya, apa hukumnya pakai hijab bagi wanita muslimah yang sudah balik? Betul? Apa hukumnya pakai kerudung? Apa hukumnya pakai kerudung? Betul? Yakin? Percaya? Beriman? Ada yang protes, tapi panas deh. Tapi panas. Tapi harudan.
Tapi harada. Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Kurang kompak. Sekali lagi kita tes sudah. Apa hukumnya pakai kerudung bagi wanita muslimah? Kurang kompak. Yakin? Percaya? Beriman? Tapi harada. Tapi harada. Tapi nanti gatel. Nanti bau. Nanti ketombean. Nanti rontok. Nanti banyak kutunya. Nanti botak. Sabodo. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagus apa tidak? Itu namanya ilmu apa itu? Sabodo. Sabodo teuing. Masa bodoh. Dia apa? Karep. Karep teuing. Pokoknya kalau kata Allah wajib. Sekali wajib tetap wajib. Masa bodoh apapun alasannya. Mau ente suka nggak suka, mau gerah nggak gerah, mau panas nggak panas, mau ketombean nggak ketombean, mau rontok mau botak sekalipun. Pokoknya kalau kata Allah wajib sabodo dengan alasan apapun, saudara. Betul? Betul. Alhamdulillah. Nah itu namanya ilmu apa, Bu? Ilmu apa? Kurang kompak. Ilmu apa? Sabodo. Berarti kalau begitu sabodo bagus atau tidak? Bagus. Kalau bagus siap amalkan sabodo? Siap amalkan sabodo? Insya Allah. Saya mau tanya juga, pakai kerudung wajibnya di mana? Iya di kepala, masa di perut pakai kerudung? Saya mau tanya, di pengajian wajib tidak? Di tabligh akbar? Di pasar? Di mall? Naik angkot? Naik kereta? Naik pesawat? Lagi galau? Lagi senang? Lagi healing? Lagi healing? Wah! Wajib saudara, betul? Tapi di mana? Tapi harga. Karep ting sudah. Betul apa tidak? Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak, Bu. Ibu-ibu di luar sana, bukan di sini, bukan. Ibu-ibu di luar sana banyak. Dia pakai kerudung cuman pengajian doang. Beres pengajian, kelar tabligh akbar, besok pagi nyapu depan rumah anak pakai kerudung. Ayah begitu ayah. Ayah apa loba? Apa hukumnya korupsi? Yakin? Saya mau tanya, korupsi banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Pejabat? Pejabat? Rakyat? Banyak apa tidak? Santri? Santri? Kadang-kadang santri korupsi juga, saudara. Betul. Dikasih duit 3.000. Yang beliin kopi ya. Beli kopi 2. Harga kopinya 2.500 dapat 2. Dia pulang nggak datang kembaliannya sudah. Korupsi berapa? Korupsi berapa? Korupsi gope. Ayo saya mau tanya, walaupun gope haram tidak? Haram tidak? Haram saudara, betul? Jadi yang namanya korupsi itu bukan tergantung nilai nominal. Korupsi mau 100 perak, mau 500 perak, haram. Apalagi 1 juta, 1 miliar, betul? Betul. Saya mau tanya, yang korupsi pejabat ada tidak? Ada tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Rakyat? Santri?
semuanya, mau pejabat, mau rakyat, mau santri, mau kecil, mau gede, hukumnya tetap, hukumnya tetap, tapi cepat kaya, tapi cepat kaya, tapi nggak ditangkap polisi, dilindungin menteri, dilindungin presiden, tidak ditangkap KPK, enggak. Sabodo, karep, sabodo, karep, karep teing, saudara, betul. Pokoknya masa bodoh, mau kecil, mau besar, mau ditangkap polisi, mau tidak, mau dilindungi presiden, mau tidak, mau dilindungi menteri, mau tidak. Pokoknya yang namanya korupsi sekali haram tetap, sekali haram tetap haram. Alhamdulillah. Itu namanya ilmu apa itu? Ilmu sabodo. Saya mau tanya lagi, apa hukumnya narkoba? Judi? Lawan maksiat wajib, lawan munkarat wajib. Apapun ada kemunkaran, narkobanya, persinahannya, judinya, narkotikanya, apapun itu namanya, selama itu munkar, maka wajib untuk kita lawan, apapun alasannya. Sabodo. Alhamdulillah. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi makanya saya mau tanya semua, Pak Bu, siap terus lawan kemunkaran? Siap lawan kemunkaran?